Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-burukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dan niat baik kita yang terlaksana, dan beberapa keinginan kita yang terlaksana juga, dan beberapa impian kita yang kita ukir di benak kita yang kita bisa capai karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fadil Duhariskullah dari Institut PTQ Jakarta, Fakultas Dakwah, semester 5, kelas A. Dan tidak lupa untuk yang terhormat dosen kita, Bapak Dr. Haji Tubagus Wahyudi, STMSI, yang sebagai dosen mata kuliah Public Speaking, dan yang terhormat asisten dosen kita, Kak An Milki, sebagai asisten dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kekhawatiran saya yang selama ini saya khawatirkan, yang selama ini saya pendam, yaitu bagaimana cara kita untuk menyikapi anak kecil yang bermain di dalam masjid ketika saat berlangsungnya sholat. Dalam masalah ini, saya seringkali melihat ketika orang tua membawa anaknya yang di bawah umur ke masjid, tetapi dibiarkan main begitu saja saat berlangsungnya sholat. Dalam hal ini, banyak sekali jamaah yang sholatnya secara tidak langsung membatalkannya karena tidak khusyuk, karena adanya anak kecil yang bermain di dalam masjid saat berlangsungnya sholat, maupun itu sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, dan sholat 5 waktu yang kita jalankan sehari-hari ini. Dalam pandangan saya, kita harus tetap bisa memaklumi apa yang mereka lakukan, tetapi dengan memberikan mereka nasihat yang lemah lembut, sebab hal tersebut dapat menanamkan cinta pada masjid sejak dini, sejak kecil hingga nanti besar, supaya dari mereka agar dapat meneruskan agama ini hingga ke generasi selanjutnya. Sedangkan jika anak tersebut yang sedang bermain kita bentak, justru dapat berakibat buruk seperti trauma dan enggan mau ke masjid. Dan saya sudah menemukan hadis ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW berdiam demi Aisyah radhiyallahu an yang menyaksikan anak-anak Habasyah menari dan bermain perisai dari kulit dan berperang-perangan pada hari Idul Fitri di masjid. Tidak diragukan lagi bahwa anak-anak Habasyah itu seandainya menjadikan masjid tempat bermain, niscaya mereka akan dilarang bermain. Rasulullah SAW tidak memandang anak-anak yang bermain itu sebagai sebuah kemungkaran, sehingga beliau Nabi Muhammad SAW ikut menyaksikan karena saking jarang dan langkanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memandang anak-anak tersebut sebagai sebuah kemungkaran ataupun kebencian terhadap mereka yang sedang bermain di dalam masjid, karena mereka saking jarangnya dan saking langkanya mereka bermain di masjid. Bahkan sampai Rasulullah SAW ikut menyaksikan, ikut menikmatinya. Untuk solusi tersebut bisa diatasi juga dengan meningkatkan kerjasama antar semua jamaah dan pengurus masjid untuk memberikan pendidikan khusus seperti pengajian, majelis taklim, ataupun TPA kepada mereka pada waktu-waktu tertentu,
Sehingga dengan demikian anak-anak tersebut bisa menjalankan sholat dengan baik tanpa bermain, dan rasa kekeluargaan akan terjalin erat di kalangan kaum muslimin, sekaligus menularkannya kepada generasi muda yang akan datang, yang di masa depan nanti, dan melanjutkan agama ini. Oleh karena itu, orang tua perlu memastikan dan mengingat agar ia disiplin dalam menjalankan sholat dengan baik, terutama jika anak yang sudah menginjak 10 tahun. Pada usia tersebut, anak tersebut sudah diwajibkan untuk sholat wajib berjamaah di masjid 5 waktu secara rutin. Terakhir, semoga kita bisa lebih baik untuk mengajarkan anak-anak kita untuk sholat dengan baik dan benar, agar masa depan mereka lebih baik untuk meneruskan agama kita hingga ke generasi selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian saja dari saya. Apabila ada salah kata ataupun dari video ini, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Syukuran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.